1 jam kemudian, Andrea duduk di dalam kafe di seberang tempat kerjanya. Wajahnya tampak pucat setelah perbincangannya dengan dokter di rumah sakit. Saat ia menoleh ke samping ke kaca jendela untuk bercermin, tiba-tiba air dingin mengucur membasahi ujung rambut sampai bajunya. Dia kaget dan menoleh ke belakangnya. Dia adalah Jessica, pacar David. Wajah Jessica merah, mungkin karena ia marah karena kehadiran Andrea di sana. Kamu nggak peka ya? David itu sudah punya pacar, masih saja kamu mengganggunya. Dasar tak tahu diri. Jessica melabrak Andrea di depan banyak orang. Plak! Andrea menampar Jessica di wajahnya. Dan momen itu tepat saat David memasuki kafe tersebut. Sungguh timing yang salah. Wajah David tampak memerah melihat apa yang dilakukan Andrea pada pacarnya. Andrea, Jessica, stop! David berjalan mendekati Jessica dan melihat pipi Jessica merah. Maaf Pak, tapi ini tidak seperti yang Anda pikirkan Pak. Andrea berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah David tidak bisa melihat bajunya yang basah? Sayang, dia menamparku, padahal aku tanya baik-baik sama dia. Bahkan dia mencoba mencekikku. Makanya aku menyiramnya dengan air. Huhu. Jessica memulai dramanya dan menangis seolah-olah dia adalah korban. Andrea, mulai sekarang kamu dipecat. Aku kira kamu gadis baik-baik. Aku tidak pernah berpikir kamu akan memanfaatkan aku. Kamu bertanya padaku untuk meminjam uang dan ini yang kudapatkan. Beraninya kamu menyakiti pacarku. Aku sangat kecewa denganmu. Setelah David berkata demikian, dia membawa pacarnya keluar dari kafe tersebut. Beberapa orang di kafe itu melihat kejadian tersebut. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang memvideokannya. Andrea masih berdiri merenung, dan sekarang dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak tahu harus kemana mencari uang untuk biaya operasi neneknya. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Di pojok depan kafe tersebut, ada seorang laki-laki yang memakai jas hitam memperhatikan Andrea. Dia melihat seluruh kejadian tersebut dan bahkan mendengarkan pembicaraan keduanya dengan jelas. Kemudian laki-laki itu mendekati Andrea dan duduk di depannya. Bila uang yang kamu inginkan, aku bisa membantumu. Dia berkata dengan suara pelan. Maaf tuan, Anda siapa? Andrea menjawab pertanyaan laki-laki itu dan menatapnya. Aku Haris. Jadi apa yang Anda inginkan dariku Tuan Haris? Andrea berusaha bersikap sopan pada laki-laki itu. Aku dengar kamu membutuhkan uang, dan kebetulan juga aku sedang mencari seseorang yang memang membutuhkan uang. Apakah kamu tertarik? Haris berbicara tanpa ekspresi di wajahnya. Apakah Anda debt collector atau sejenisnya? Jika iya, maaf saya tidak tertarik tuan. Andrea mengambil tasnya dan siap untuk pergi. Tunggu, aku akan memberimu 500 juta jika kamu mau. Haris berkata sekali lagi. Kali ini Andrea terdiam dan memandang wajah laki-laki di hadapannya tersebut. Dia sangat tampan dan aura yang dimilikinya bisa membuat siapa saja berkelepek-kelepek karenanya.
Tapi apakah ada yang salah dengan otaknya? Sungguh sangat disayangkan, pikirnya dalam hati. Aku tidak bercanda dan otakku masih bekerja dengan baik. Haris bicara seolah-olah dia bisa membaca apa yang dipikirkan Andrea. Andrea kembali duduk di kursinya dan dia fokus pada laki-laki itu. Aku akan memberimu 500 juta bila kamu mau menjadi istriku selama 2 tahun. Andrea shock dengan apa yang baru saja dia dengar. Tapi sebelum Andrea menjawab, Haris melanjutkan perkataannya lagi. Aku hanya memerlukan kamu untuk menjadi istriku selama 2 tahun. Setelah itu kita akan bercerai. Kamu bisa melanjutkan hidupmu dan begitu pun denganku. Andrea merasa seperti dihipnotis oleh ucapan laki-laki tersebut. Sampai akhirnya ia menyerahkan handphonenya pada laki-laki itu. Maaf Tuan, saya harus pergi sekarang. Andrea berdiri lagi dan bersiap untuk pergi kali ini. Dan sekali lagi laki-laki itu menghentikannya. Hubungi aku bila kamu sudah membuat keputusan. Laki-laki itu tersenyum dan menyerahkan kembali HP Andrea. Senyuman laki-laki itu sangat manis dan membuat jantung Andrea berdegup kencang. Di depan rumah sakit, Andrea terus berjalan mondar-mandir di taman depan rumah sakit. Dia tidak mempunyai keluarga selain ibu dan neneknya. Teman-temannya juga kebanyakan bukan dari kalangan yang mampu. Sekarang dia sudah kehilangan pekerjaannya. Dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dia memandang handphonenya dengan pikiran kosong. Waktunya sudah hampir habis dan dia tak punya pilihan lain selain menerima tawaran dari laki-laki tadi. Andrea menutup matanya dan menekan tombol panggil di nomor laki-laki tersebut. Halo? Halo Tuan. Ini saya yang tadi di kafe. Andrea berusaha berkata dengan hati-hati. Lalu, apakah jawabannya adalah iya? Suara laki-laki itu berubah menjadi lebih lembut setelah mendengar suara Andrea. Iya Tuan, tapi bisakah Anda mentransfer uangnya hari ini? Karena aku membutuhkannya sebelum jam 8 malam. Andrea berbicara dengan malu. Bagaimana tidak malu bila meminjam uang sebanyak itu pada orang asing yang tidak dikenalnya? Oke, di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Ayo kita ke KUA sekarang. Apa? Sekarang, Tuan? Andrea hampir jatuh karena shock. Saya di rumah sakit Husada Bakti, Tuan. Andrea melanjutkan perkataannya. Oke. 15 menit kemudian, sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan pintu masuk rumah sakit. Sebelumnya Andrea tidak menghiraukan mobil itu, sampai ada seorang laki-laki yang keluar dari mobil itu dan menelponnya. Setelah itu baru Andrea tahu bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang ditemuinya di kafe siang tadi. Ayo, masuklah, ucap Haris. Andrea hanya mengangguk dan masuk ke mobil tersebut. Dia duduk di kursi belakang di samping Haris. Tapi Tuan, kita harus ke rumahku dulu untuk mengambil beberapa dokumen untuk mendaftar di KUA, bukan? Andrea berkata sambil melihat jam yang ada di handphonenya.
Ini sudah pukul 4:30. Apakah masih sempat, Tuan? Semuanya sudah oke, aku sudah mengurusnya. Mereka hanya tinggal menunggu kehadiran kita. Haris melihat HP-nya seakan-akan pernikahan itu bukan hal penting untuknya. Hah? Yang benar. Apakah laki-laki ini tidak salah? Dia menikah dengan sembarang orang dan baru saja dikenalnya. Andrea mengedipkan matanya berkali-kali karena dia seperti tidak percaya.